Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau. Baik anak-anak kelas 1, bertemu dengan Pak Roman lagi. Hari ini Pak Roman akan menjelaskan tentang pelajaran fikih. Babnya yaitu bab toharo atau bersuci. Pengertian toharo atau bersuci. Toharo itu artinya bersuci. Bersuci itu artinya membersihkan diri dari hadas dan najis. Pengertian hadas itu artinya keadaan tidak suci sehingga seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Misalnya ya harus wudu dulu, mandi dulu. Itu cara membersihkan dari hadas. Contoh-contoh benda najis misalnya kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran sapi, juga kotoran manusia, itu termasuk benda najis. Kalau terkena ini berarti harus dibersihkan dengan cara dicuci dengan air yang bersih. Kemudian ada air liur anjing. Nah, tahu kan air liur anjing? Air liur anjing itu ternyata benda najis. Ini juga harus dibersihkan kalau misalnya kena ini. Kemudian ada air kencing juga. Air kencing manusia, air kencing hewan, berarti termasuk benda najis. Kalau terkena air kencing ini berarti harus dibersihkan juga. Itu contoh benda najis. Sekarang tata cara bersuci. Ada beberapa cara untuk bersuci yang bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya kalian wudu. Kalau mau sholat biasanya wudu dulu. Wudu ini dilakukan biasanya sebelum sholat. Sholat sunnah, sholat wajib harus wudu. Wajib. Kalau keadaannya nggak suci berarti harus wajib wudu biar sholatnya sah. Kemudian wudu itu menggunakan air yang bersih, nggak boleh air yang kotor. Airnya harus bersih, suci dan mensucikan. Nah, ingat-ingat cara bersuci yang pertama itu adalah wudu. Kemudian cara berwudu. Nah, cara berwudu yang pertama kalian membaca bismillah. Yang kedua, kalian cuci telapak tangan kalian sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur juga sebanyak 3 kali. Ya, berkumurnya juga 3 kali. Setelah berkumur basuh muka sebanyak 3 kali juga. Nah, selanjutnya setelah membasuh muka, kalian basuh tangan kalian sampai siku. Ini juga 3 kali. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kanan dahulu. Tidak boleh dari kiri. Selanjutnya setelah membasuh tangan sampai siku, kalian usap rambut kalian 1 kali saja. Setelah usap rambut ini selesai, langsung ke kuping, ke telinga, kuping atau telinga 1 kali aja. Kemudian yang ketujuh, kalian basuh kaki sampai pergelangan kaki kalian. Sampai pergelangan kaki. 3 kali juga, dimulai dari
dari kanan. Nah, itu cara berwudu. Nah, sekarang cara bersuci yang kedua, ada tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu bersuci menggunakan debu. Menggunakan debu. Tayamum ini dilakukan ketika misalnya kalian tidak menemukan air, susah mencari air, boleh tayamum. Kemudian apabila sakit parah, boleh juga tayamum. Ada dua yang membolehkan. Yang pertama, tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Yang kedua, sakit parah. Kalau terkena air malah parah sakitnya, boleh melakukan tayamum. Tayamum itu bersuci menggunakan debu, bukan air ya, debu. Cara bertayamum, yang pertama menepuk kedua telapak tangan ke tanah. Setelah itu kalian tiup. Kalian tiup. Setelah kalian tiup, kalian usapkan ke wajah kalian dan juga telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, seperti itu caranya, cara bertayamum. Nah, ini tugas kalian nanti di buku tulis ya. Kalian tulis ini di buku tulis kalian. Nah, kalian tulis cuma sedikit. Babnya pelajarannya al-Islam, materinya fikih, babnya bersuci. Nah, nanti kalian tulis. Nah, tugas kalian nanti kalau buku paketnya sudah kembali, kalian buka halaman 76 sampai 77. Checklist. Checklist itu ya, kalian checklist, kalian pilih yang tepat. Nah, kemudian kalian buka halaman 78 yang dikerjakan yang Romawi A saja. Yang Romawi A saja. Seperti itu ya. Nah, ini yang tugas buku tulis tadi. Tugas buku tulis ini slide 9. Kalian tulis yang ini ya. Yang slide 9 itu yang maksudnya yang ini. Demikian yang bisa Pak Roman sampaikan. Semoga bisa dipahami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.